Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita akan mendiskusikan mengenai teori dan hukum konstitusi, melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah menyinggung mengenai pengertian dari konstitusi. Secara umum, secara luas maksud saya, konstitusi dapat diartikan suatu aturan-aturan dasar atau hukum dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, sedangkan dalam arti sempit, di sini konstitusi dapat diartikan sebagai hukum dasar yang memuat tentang aturan-aturan pokok terkait dengan penyelenggaraan negara. Nah, dalam hal ini, hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, kalau lebih contoh konkretnya, hukum yang tidak tertulis adalah konvensi. Nah, sedangkan hukum yang tertulis adalah undang-undang dasar. Jadi, dinaskahkan menjadi suatu undang-undang. Nah, di sini mengenai konvensi atau hukum yang tidak tertulis tadi, biasanya lahir dari kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan presiden-presiden tentang suatu negara. Lalu, sedangkan menurut para sarjana hukum, di sini dikatakan bahwasanya konvensi itu bisa saja merupakan suatu peristiwa disebut dengan konvensi tanpa sebelumnya telah terjadi asal ada persetujuan jelas. Nah, jadi dalam hari ini adalah dikatakan sebagai express agreement, jadi kesepakatan antara si pembuat kebijakan tadi. Lalu, sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar atau naskah, di sini mencakup hal-hal dalam garis besarnya aja. Jadi pokok-pokoknya yang tertulis terkait dengan entah itu bentuk negara, kemudian pembagian kekuasaan, pelaksanaan pemerintahannya seperti apa. Nah, dalam hal ini bisa saja timbul suatu masalah yang tidak cukup diatur di dalam Undang-Undang Dasar, sehingga di sini ia perlu aturan penjelas atau aturan pelaksana. Lalu, apa maksud dan fungsi dari konstitusi itu? Nah, di sini konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa atau pemerintah, supaya hak-hak rakyat dan jalannya pemerintahan dapat berjalan sesuai gitu. Tidak ada tindakan kesewenang-wenangan, kemudian hak-hak rakyat bisa terpenuhi. Lalu dalam hal ini konstitusi juga mempunyai fungsi sebagai suatu alat yang dimiliki rakyat dalam perjuangan melawan golongan penguasa yang tidak terbatas atau untuk menghindari kekuasaan yang bersifat absolut. Nah, di sini ada pendapat dari Richard yang meletakkan aturan-aturan yang pasti yang mempengaruhi perilaku manusia dan dengan demikian menjaga agar pemerintahan berjalan dengan baik. Lalu merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat berdasarkan kerakyatan itu sendiri. Lalu mengenai isi daripada konstitusi, ini berkaitan dengan materi muatan konstitusi. Dalam materi muatan konstitusi, di sini harus memuat mengenai organisasi negara, jadi berkaitan dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan yang mungkin kita lebih familiar dengan pendapat seperti John Locke atau Montesquieu. Kalau John Locke di sini pendapat terkait dengan pemisahan kekuasaan itu seperti eksekutif, legislatif, kemudian ada federatif, sedangkan Montesquieu di sini terkenal dengan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kita lebih ditekankan kepada pendapat dari Montesquieu, yaitu adanya badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kemudian dalam materi muatan konstitusi juga harus memuat mengenai hak-hak asasi manusia. Nah, kemudian juga harus memuat terkait dengan prosedur perubahan daripada konstitusi itu sendiri. Nah, kemudian harus memuat terkait dengan kadangkala larangan terkait dengan mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Nah, kenapa? Karena untuk menghindari terulangnya suatu kejadian yang sudah diatasi. Misal sepertinya munculnya suatu kediktatoran atau pemerintahan yang bersifat monarki. Lalu berikutnya materi muatan konstitusi merupakan aturan hukum tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali. Nah, kemudian yang terakhir di sini konstitusi memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi.
di sini ada pendapat dari Stryken bahwasanya Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang dimana berisi terkait dengan hasil perjuangan politik bangsa di masa lampau. Yang kedua, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa. Yang ketiga, merupakan hasil pandangan tokoh-tokoh bangsa yang diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Nah, kemudian yang keempat, merupakan suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Lalu mengenai klasifikasi konstitusi. Di sini konstitusi diklasifikasikan berdasarkan tertulis ataupun tidak tertulis, lalu sifatnya fleksibel dan rigid, maksudnya adalah luas atau kaku. Kemudian di sini konstitusi serikat dan kesatuan. Dan yang berikutnya konstitusi sebagai suatu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Lalu berikutnya terkait dengan karakter konstitusi. Nah, di sini dalam karakter konstitusi, yang pertama ada model konstitusi bersifat sekuler dan non-sekuler. Yang kedua, model konstitusi yang legitimasinya dibentuk oleh organ-organ formal dan membuka akses yang luas bagi partisipasi masyarakat. Lalu yang ketiga, model konstitusi negara serikat dan negara kesatuan berbeda dalam karakternya. Penjelasannya, kalau model konstitusi bersifat sekuler dan non-sekuler, di sini konstitusi yang bersifat konsuler mendesain norma konstitusinya untuk menentukan pemisahan secara tegas antara kehidupan agama dengan urusan-urusan negara. Nah, sedangkan non-sekuler mendesain konstitusinya tidak dapat dilepaskan dari tradisi suatu agama masyarakatnya. Nah, kalau kita lihat, konstitusi di Indonesia berkarakternya itu lebih ke arah non-sekuler. Sebab negara kita menetapkan Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna atau konsekuensi bahwasanya kita menghormati kaidah-kaidah yang ada dalam suatu agama. Nah, yang kedua, model konstitusi yang legitimasinya ditentukan oleh organ-organ formal dan membuka akses yang luas bagi partisipasi masyarakat. Maksudnya, model konstitusi yang legitimasinya formal ini, karakter konstitusinya bersifat legalistik formal. Jadi tidak responsif terhadap tuntutan masyarakat dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Namun di balik itu, konstitusi yang legitimasinya oleh organ yang juga melibatkan partisipasi masyarakat dapat dikatakan karakter konstitusinya itu responsif, sehingga ia tidak akan pernah kehilangan jati dirinya dan mampu menjawab tantangan zaman. Lalu yang ketiga, model konstitusi negara serikat dan negara kesatuan ini berbeda dalam karakternya. Kenapa? Karena konstitusi negara serikat pada umumnya norma konstitusinya itu bersifat rinci, memuat apa yang merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sehingga sifat konstitusi negara kesatuan ini cenderung rigid. Sedangkan konstitusi negara kesatuan ada yang menyatakan bahwasanya normanya tidak rinci karena memuat aturan yang bersifat garis besar saja. Nah, dalam hal ini juga memuat rincian urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, urusan pemerintahan selebihnya merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Sehingga sifat konstitusinya secara umum cenderung fleksibel. Nah, makanya di dalam konstitusi kita, dalam hierarki perundang-undangan, di bawahnya setelah undang-undang dasar, di bawahnya ada seperti TAP MPR, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai kepada peraturan daerah, kabupaten atau kota. Berikutnya kita akan membahas mengenai Konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Kenapa Konstitusi Madinah? Karena di sini piagam pertama yang tertulis dalam sejarah umat manusia adalah Piagam Madinah, dibuat atas persetujuan antara Nabi Muhammad dengan wakil-wakil penduduk Madinah, ditandai dengan eratnya persaudaraan serta perjanjian kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini adalah orang Islam yang berada di Mekah dengan kaum Ansor dan golongan Islam, Nasrani dan Yahudi. Nah, dalam hal ini para ahli menyebut bahwasanya Piagam Madinah ini istilahnya bermacam-macam. Ada yang mengartikan sebagai The Constitution of Madinah,
charter, treaty, agreement, dan ada juga yang mengartikan sebagai suatu piagam. Nah, di dalam Konstitusi Madinah ini lebih tekan pada pengangkatan persaudaraan kaum muhajirin dengan kaum Ansor melahirkan suatu komunitas yang solid dan kuat. Nah, ada pendapat dari Harun Nasution yang dimana di Madinah mempunyai posisi yang baik dan segera menjadi suatu komoditas umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri menjadi suatu negara dan pemerintahan. Sehingga di sini sumber peraturan perundang-undangan di masa Rasulullah ialah wahyu ilahi dan ketetapan-ketetapan untuk memutuskan suatu hukum atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi ketika terjadinya pertentangan intern, salah satunya di sini seperti contohnya di perang Uhud atau Ahzab. Di sini Piagam Madinah berusaha untuk mempersatukan kelompok sosial menjadi umat dan menghargai hak-hak serta kepentingan bersama. Lalu di dalam Piagam Madinah ini juga memuat terkait dengan kepemimpinan, kemudian berkaitan dengan pemerintahan, hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, seperti itu. Nah, sedangkan di sini konstitusi dalam perspektif ketatanegaraan modern, konsep negara modern ini pada umumnya diyakini dari pemikiran dunia barat. Kenapa? Jadi, ciri khas ketatanegaraan modern dituangkan dalam suatu konstitusi untuk mengatur organisasi kenegaraannya, yang menurut Sri Sumantri, mengutip pendapat dari Steinberg, ialah konstitusi itu harus memuat terkait dengan jaminan hak asasi manusia, kemudian memuat tentang susunan ketatanegaraan yang paling mendasar, lalu terkait dengan pembagian dan pembatasan kekuasaan. Nah, di sini konstitusi diartikan sebagai pusat perhatian, karena suatu kekuasaan atau pemerintahan di sini perlu diatur dan dibatasi. Nah, menurut Ivo Cacek, konstitusi ialah mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan-penggunaan, dan pembatasan-pembatasan kekuasaan secara umum. Nah, kalau kita amati, di dunia ini tidak ada satupun negara yang tidak mempunyai konstitusi, karena negara dan konstitusi itu merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, ibaratnya konstitusi itu digunakan untuk mengatur penyelenggaraan negara, pemerintahan, kemudian juga sebagai pedoman bagi masyarakat. Untuk apa? Untuk menciptakan atau tercapainya suatu cita-cita maupun tujuan daripada bangsa itu sendiri. Nah, berdasarkan pendapat dari Sri Sumantri tadi, maka di sini bisa disimpulkan bahwasanya embrio konstitusi di suatu negara ini sebagai suatu hukum dasar dapat diketahui dari sejarah dan pertumbuhannya dengan menggali dua sudut pandang. Yang pertama bisa dilihat dari bentuk negaranya. Nah, jadi konstitusi bisa dilihat dari bagaimana negara ini timbul, apakah akibat dari revolusi, atau negara yang berdasarkan pada kebenaran relatif, atau negara yang konstitusinya mengambil dari negara-negara yang sudah ada, atau sifatnya ini seperti meniru atau mengadopsi. Nah, kenapa Sri Sumantri berpendapat bahwasanya tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi? Karena tanpa konstitusi, negara juga tidak mungkin bisa terbentuk karena menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan, yang dimana juga tidak bisa dipisahkan antara konstitusi dengan negara itu sendiri. Nah, menurut Hamid At-Tamimi, pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar di negara ialah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Nah, Karl Lowenstein mengadakan suatu penyelidikan mengenai apakah arti konstitusi, maka membawanya kepada 3 jenis penilaian konstitusi seperti konstitusi yang mempunyai nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Apa konstitusi dalam nilai normatif ini? Jadi, konstitusi bukan hanya berlaku dalam arti hukum, tetapi suatu kenyataan yang hidup sepenuhnya atau secara murni dan konsekuen. Sedangkan konstitusi secara nominal, bahwasanya secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi ada beberapa pasal-pasal yang dalam kenyataannya tidak berlaku. Nah, sedangkan nilai semantik di sini, konstitusi secara hukum tetap berlaku, tetapi hanya dipergunakan untuk kepentingan pihak penguasa. Nah,
Untuk sistem perubahan daripada konstitusi ini, ada 2 sistem perubahan yang berkembang atau sering dilakukan oleh suatu negara terhadap konstitusinya. Di sini yang pertama ada renewal atau pembaharuan yang artinya diberlakukan konstitusi yang baru. Nah, ini berarti ada perubahan secara besar-besaran terhadap isi dari konstitusi. Jadi perombakan. Nah, sedangkan yang satunya adalah amandemen atau perubahan. Jadi, konstitusi tetap berlaku, namun hanya sebagian pasal atau mungkin aturan-aturan yang dirubah. Jadi ada aturan yang di mana tidak boleh dirubah dan sebagiannya lagi boleh.